Halo, di sini saya akan memberikan sebuah simulasi menggunakan Bardi untuk menerapkan beberapa fitur seperti scheduler group, kemudian scheduler sunrise, scheduler sunset, countdown off, master sleep on, dan juga master sleep off dari aplikasi Bardi. Di sini step pertama yaitu menghubungkan komponen Bardi dengan WiFi atau hotspot supaya komponen Bardi ini terdaftar dengan akun yang ada di aplikasi. Proses add device ini lumayan memakan waktu, jadi kita tunggu hingga kedua komponen yang akan kita gunakan terhubung dengan aplikasinya. Komponen pertama sudah berhasil terhubung. Sekarang menunggu komponen yang kedua. Oke, setelah beberapa waktu menunggu, kedua komponen sudah berhasil terhubung. Sekarang kita bisa melakukan monitoring secara jarak jauh dan juga controlling komponen Bardi ini menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Saat kita coba nyalakan dan matikan, komponen sudah bisa berjalan sesuai dengan input yang kita berikan dari aplikasi. Sekarang saya akan mencoba skenario pertama, yaitu menggunakan satu fitur yang bernama scheduler group. Di sini kedua komponen akan dimasukkan ke dalam satu grup yang sama agar bisa mati atau nyala secara bersamaan. Untuk waktunya di sini saya atur, kemudian setelah itu di bagian add task untuk switch saya pilih yang on. Dan yang satunya juga saya pilih on. Untuk scene name saya akan menggunakan nama scheduler. Saat scheduler ini tertrigger pada waktu yang telah kita set, kedua komponen ini akan nyala atau mati sesuai dengan konfigurasi yang telah kita atur sebelumnya, dimana saya membuat agar kedua komponen ini hidup ketika scheduler ini aktif. Dan ya, berhasil. Sekarang masuk ke skenario kedua, yaitu penggunaan satu fitur scheduler sunrise. Di sini komponen akan diatur nyala atau mati sesuai dengan waktu terbitnya matahari pada kota yang kita tentukan. Untuk pengaturan
Dari komponen yang pertama, yaitu saya pilih agar saat matahari terbit komponen akan mati, baik komponen yang pertama maupun komponen yang kedua. Seperti yang tadi, kita set nyala atau matinya, kemudian beri nama scene. Sini saya memberi nama sunrise, dan jika sudah klik save. Kita tunggu hingga waktu terbitnya matahari sampai, dan kedua komponen akan mati secara bersamaan sesuai dengan pengaturan yang telah diset. Dan ya, saat waktu terbitnya matahari tiba, maka kedua komponen tadi telah berhasil mati sesuai dengan konfigurasi yang telah diset sebelumnya. Kemudian sekarang masuk ke skenario berikutnya, yaitu penggunaan fitur yang bisa men-trigger sebuah komponen berdasarkan waktu tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Hampir sama seperti tadi. Untuk waktu saya pilih 20 menit sesuai dengan kota yang kita pilih. Di sini saya memilih di daerah yang tenggelamnya matahari tidak begitu lama, yaitu di daerah Australia. Hampir sama seperti tadi, kita perlu set apa tindakan yang akan dilakukan oleh komponen ketika waktu yang kita tentukan telah tertrigger. Di sini saya set kedua komponen agar mati saat waktu tenggelamnya matahari telah tiba. Kita tunggu hingga waktu di kota Canberra, Australia menunjukkan waktu tenggelamnya matahari. Dan ya, trigger telah berhasil dan lampu menyala sesuai dengan pengaturan yang telah kita set sebelumnya. Sekarang masuk ke skenario berikutnya, yaitu penggunaan fitur countdown. Di sini masuk ke function switch untuk mengatur nyala matinya komponen.
Saya set untuk countdownnya sendiri sebesar 5 detik. Setelah itu next, dan nama scene-nya di sini saya menggunakan countdown off. Save dan kita tunggu 5 detik. Komponen 1 berhasil mati dan kemudian menyala kembali. Kemudian komponen 2 juga berhasil mati. Sekarang masuk ke fitur berikutnya, yaitu master slave on. Di sini untuk device pertama akan diset ke nyala. Begitupun untuk device yang kedua. Harapannya master slave on ini, ketika device atau komponen master ini nyala, maka komponen atau device slave akan ikut nyala. Begitupun sebaliknya, jika device-nya mati, maka device dari slave akan ikut mati. Itulah kenapa fitur ini dinamakan master slave, di mana ada device yang berperan sebagai master dan device yang lain berperan sebagai slave yang mengikuti status nyala matinya berdasarkan komponen master. Hampir sama seperti master slave on, master slave off juga memiliki perilaku yang sama, yaitu satu device berperan sebagai master yang akan mengaruhi device yang lain yang berperan sebagai slave agar mengikuti nyala atau matinya device master tersebut. Bedanya di sini saya mempraktekannya dengan status apabila masternya off, maka komponen slave akan ikut off atau mati. Dan ya, semua fitur telah berhasil dicoba dengan lancar dan berhasil semuanya. Mulai dari scheduler grup biasa, kemudian scheduler berdasarkan matahari, yaitu sunrise dan sunset, kemudian berdasarkan hitungan waktu, yaitu countdown, dan terakhir mekanisme master slave dengan uji coba on dan juga off. Sekian, terima kasih.